Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, ketemu lagi bersama saya Zulkarnain, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai reported speech atau indirect speech, ya, yaitu kalimat tidak langsung. Nah, kalau pada dua minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai eh, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu bentuknya bagaimana. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagian keduanya, yaitu perubahan keterangan waktu dalam indirect speech atau reported speech. Oke, perubahan keterangan waktu dalam indirect speech atau reported speech. Nah, di sini ada sebuah tabel, sama-sama sudah kita saksikan, ada sebuah tabel. Direct speech ini seperti yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu, ini artinya adalah kalimat langsung. Kemudian indirect speech inilah yang disebut dengan nama reported speech atau kalimat tidak langsung. Nah, kalau direct speech-nya itu ada keterangan waktu kata now itu artinya sekarang. Maka nanti di indirect speech dia menjadi then. Nah, yesterday menjadi the day before. Last night menjadi the night before. Last week menjadi the week before. Last Sunday menjadi the Sunday before. 2 days ago menjadi 2 days before. 5 years ago menjadi 5 years before. Tomorrow menjadi the following day. Next week menjadi the following week. Next month menjadi the following month. Next Friday menjadi the following Friday. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba buat dalam sebuah contoh ya. Kita buat dalam sebuah contoh. Oke. Kita buat contohnya. Oke. Ya, perhatikan. Sampel ya, contoh. Misalnya indirect speech-nya the teacher said, you have to collect the text tomorrow. Oke. Ntar saya perbesar sedikit. Oke, nampak ya? Mungkin sudah kelihatan. Oke. The teacher said, nah, guru itu berkata, you have to collect the text tomorrow. Kalian harus mengumpulkan tugas itu besok. Ya. Kalian harus mengumpulkan tugas itu besok. Nah, ini disebut direct speech. Direct speech atau kalimat langsung. Atau kita singkat dengan nama DS. Oke, direct speech, kalimat langsung. Nah, sekarang rubah dia menjadi kalimat tidak langsung. Menjadi atau reported speech ya. The teacher said that, nah ini, that. Nah, karena di sini dia you ini kan artinya kalian. Ya, you di sini artinya kalian atau kamu. Maka di sini you-nya berubah menjadi we. Ya, you-nya di sini, ya, saya tandai you-nya di sini berubah menjadi we. The teacher said, we, ya, have-nya ini berubah menjadi had. Karena di sini dia kata kerja kedua, maka have-nya ini dia harus juga menjadi kata kerja kedua. Nah, ini dia. We have to collect. Nah, ini kenapa tuh collect tidak berubah? Karena kata kerja kalau dia didahului oleh to, maka dia tetap menjadi kata kerja pertama. You have to collect the text. Ya. Nah, tomorrow menjadi apa? Nah, seperti lihat di sini, tomorrow dia menjadi the following day. Maka di sini kata tomorrow ini dia menjadi, biar yang lebih jelas apa ya? Yang lebih jelas warna hijau seperti ini ya, ini. Menjadi the following day. Oke, titik. Nggak ada lagi tanda petik ya. Oke, nah inilah dia reported speech atau
indirect speech, atau kita singkat RS gitu aja ya, RS. Besar ya, RS. Oke, bentar, saya atur dulu ya supaya agak lebih lebar. Nah, ya, to collect the text the following day. Nah, sekarang pertanyaan. Nah, we ini berasal dari mana? We ini berasal dari you. Kenapa you menjadi we? Karena you di sini artinya bukan kamu. You di sini artinya kalian. Nah, guru itu berkata bahwa kami. Nah, dia menjadi kami. Ya, karena kan guru ini dia ngomongnya sama siapa? Kamu. Kamu di situ saat itu dia menunjuk ke kalian. Nah, kalian itu di kalimat tidak langsung menjadi kami. Ya. You have to collect the text tomorrow. Oke. Oke, ya. Contoh kedua ya, saya buat contoh kedua. Ini tadi contoh pertama. Saya buat contoh kedua. Oke, saya buat contoh kedua. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Mr. John told me. Iya. Oke. Iya. Mr. John berkata pada saya, I need the report now. Mr. John berkata pada saya butuh laporan itu sekarang juga, ya, kata si Mr. John. Nah, si Mr. John berkata pada siapa? Berkata pada saya. Oke, maka di sini ini direct speech, saya singkat DS. Oke. Nah, indirect speech-nya atau reported speech-nya menjadi Mr. John told me, ya, told me that. Nah, Tuan John, sorry, ini kok tolot ya, sorry, silap. Oke, salah. Iya, ada sedikit kesalahan teknis. Oke. Sebentar nak, ada sedikit loh. Ini kok, kenapa ini saya ya? Maaf ya. Oke. Ini aku tekan ini. Mr. John told me that. Nah, okay. That apa? I need the report now. I di sini siapa? I di sini adalah Mr. John. Mr. John itu laki-laki, ya. Maka di sini menjadi he. Oke. Sini ya. I di sini dia menjadi he. Needed. Nah, dia menjadi needed, ya. He needed. Ya, dia menjadi needed. Need-nya ini menjadi needed. Oke. The report. Oke. Now menjadi apa? Kita lihat. Now di sini dia then. Ini the report then. Oke, now-nya di sini dia menjadi then. Oke. Mr. John told me I need the report now. Mr. John berkata pada saya bahwa dia membutuhkan laporan itu sekarang juga. Inilah dia RS atau reported speech. Oke, paham ya? Yuk. Nah, kita lanjut contoh ketiga ya, biar makin paham. Kita perbanyak contoh. Oke. Nah, Susan said, I went to the party last night. Sorry. Kita
Kita berubah aja ya. Susan asks Johnny. Did you come to the party last night? Oke. Ini kalimat direct speech. Kalimat direct speech. Oke. Susan bertanya sama Johnny. Did you come to the party last night? Did you come to the party last night? Apakah kamu datang ke pesta itu tadi malam? Siapa yang bertanya ini? Susan. You di sini siapa? You di sini siapa? Apakah kamu datang? You di sini adalah Johnny. Nah, berubah menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech. Susan asks Johnny. Nah, ingat, kalau dia kalimat pertanyaan, dia menjadi if. If you di sini siapa? If Johnny, if he menjadi he. If he came, menjadi came, ya, kata kerjanya menjadi kata kerja kedua. Ingat ya, kata kerjanya menjadi kata kerja kedua. If he came to the party last night, ya, kita lihat last night di sini. Last night dia menjadi the night before. The night before. Oke, tidak lagi pakai tanda tanya, menjadi reported speech. Oke, come, ya, come-nya menjadi seperti ini ya. Tadi come-nya kan bentuk pertama, ini come menjadi bentuk kedua. You di sini dia mengganti menjadi he di kalimat tidak langsung. Ya, last night dia menjadi the night before. Oke. Ya, sampai sini anak-anak kira-kira bisa dipahami ya. Oke. Nah, jadi ingat dalam reported speech itu ada perubahan keterangan waktu dalam indirect speech atau reported speech, di mana now menjadi then, yesterday menjadi the day before, last night menjadi the night before, last week menjadi the week before, last Sunday menjadi the Sunday before, 2 days ago menjadi 2 days before, 5 years ago 5 years before, tomorrow menjadi following day, dan seterusnya. Ya, saya harap ini dipelajari dulu ya, dipelajari. Minggu depan saya akan kasih soal-soal mengenai reported speech yang ada keterangan waktu seperti ininya. Jadi ini tolong dipelajari, dibuat di dalam catatan kalian, jangan tidak dicatat nak ya. Oke. Nah, tugas kalian hari ini hanya mencatat ini saja ya. Tidak ada yang lain, tugas kalian hanya mencatat ini. Minggu depan kita akan buat ulangan soal perubahan keterangan waktu dalam indirect speech. Nah ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatian anak-anak kami. Terima kasih juga sama anak-anak kami yang sudah sering mengumpulkan tugas. Good job buat kalian. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu tugas-tugasnya nak. Ya, kalau juga ternyata tidak dikumpulkan, ya mohon maaf kalau nanti nilainya tidak sebagus yang mengumpulkan tugas. Jadi itu saja untuk saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.